Tahu apa yang aneh? Janelle bersandar di loker, matanya menjelajahi lorong yang ramai, mencari-cari cowok bergitar itu. Betapa semua orang terobsesi menemukan The One di SMA. Seolah cinta adalah semacam kata sandi rahasia untuk menjadi dewasa. Sahabatnya, Lila, memutar bola matanya. Kau benar-benar skeptis romantis, Jan. Kau akan melewatkan semua drama dan puisi yang menyayat hati itu. Janelle tertawa, suaranya menggema di loker logam. Aku akan melewatkan drama itu, terima kasih. Aku sudah muak dengan keluargaku. Bel berbunyi, menandakan akhir makan siang dan dimulainya kelas terakhir mereka sebelum akhir pekan. Mereka mengambil buku-buku mereka dan menerobos kerumunan siswa yang mengalir menuju kelas-kelas seperti ikan salmon yang berenang melawan arus. Janelle memang tidak pernah suka dongeng, tetapi akhir-akhir ini, ia tak bisa menghilangkan perasaan bahwa ia mungkin melewatkan sesuatu. Bukan cinta yang ada di film atau buku, cinta itu senyata sinterklas dan unicorn, melainkan cinta yang membuat mata orang berbinar ketika membicarakannya. Di tengah lautan wajah yang membentuk SMA Fairfield, Janelle tetaplah pulau terpencil. Ia gadis yang mengenal semua orang, tetapi tak seorang pun benar-benar mengenalnya. Ia yang mendengarkan keluh kesah cinta orang lain dan menawarkan nasihat bijak, namun menyimpan pikirannya sendiri tentang hal itu. Ia telah menguasai seni membaur, terlihat tetapi tak terdengar, hadir tetapi tak terlibat. Hatinya telah menjadi benteng sejak kelas 5, ketika perceraian orang tuanya mengajarkannya bahwa cinta itu seandal teko coklat. Di sudut perpustakaan sekolah yang berdebu dan terlupakan, ia tak sengaja bertemu dengannya. Liam, anak baru misterius yang bermain gitar saat makan siang. Matanya kelabu seperti badai, seperti langit sebelum hujan deras, dan suaranya bagai melodi yang seakan beresonansi dengan jalinan alam semesta. Pertama kali mendengarnya bernyanyi, Janelle merasakan sesuatu di dalam dirinya terbuka, seperti kuncup yang menembus beton. Persahabatan mereka tumbuh seorganik tanaman ivy yang menempel di dinding bata di luar sekolah. Mereka berbincang tentang musik, buku, dan kecintaan mereka terhadap film hitam putih. Janelle mendapati dirinya tertarik pada kepercayaan dirinya yang tenang dan cara jemarinya menari di atas senar gitarnya. Ia berbeda dari anak-anak laki-laki yang dikenalnya, para atlet, anak-anak populer, mereka yang meneriakkan cinta mereka dari atap gedung hanya untuk melupakannya di akhir pekan berikutnya. Suatu sore yang hujan, saat mereka duduk di perpustakaan, hujan mengguyur jendela seperti jutaan drum kecil. Liam menatapnya dengan mata yang tajam. Pernahkah kau memikirkannya? Tanyanya, suaranya nyaris seperti bisikan. Memikirkan apa? Jawab Janelle, pura-pura tidak tahu, jantungnya berdebar kencang di dadanya seolah mencoba melarikan diri. Cinta, katanya, memetik beberapa senar dengan ragu. Maksudku, cinta sejati. Keraguannya pun sirna. Tentu, katanya, suaranya setenang hujan di luar. Tapi kan gak cuma ketemu pas SMA. Lebih kayak cari jarum di tumpukan jerami, kan? Lee memetik beberapa chord lagi, tenggelam dalam pikirannya. Atau mungkin, katanya, seperti menemukan chord yang tepat dalam sebuah lagu. Terkadang kita harus memainkan banyak nada yang salah sebelum menemukan chord yang tepat. Seiring berjalannya tahun ajaran, Janelle mendapati dirinya memainkan melodi persahabatan yang lembut dan sesuatu yang lebih dengan Liam. Mereka berbagi senyum rahasia di lorong, berbisik-bisik bercanda di kelas, dan momen-momen yang dicuri di bawah pohon willow tua di pinggir lapangan sepak bola. Tapi setiap kali ia merasakan klimaksnya mendekat, ia akan mundur, takut musiknya akan menguasainya. Lalu, ada pertunjukan bakat sekolah. Janelle punya suara yang indah, tapi ia tak pernah punya keberanian untuk bernyanyi di depan umum. Lee meyakinkannya untuk berduet dengannya, menjanjikan panggung hanyalah tempat lain untuk bercerita. Dengan tangan gemetar, ia setuju. Malam pertunjukan, perut Janelle terasa seperti diaduk-aduk kegugupan saat mereka berdiri di belakang panggung. Aroma hairspray dan keringat menguar di udara. Lia menggenggam tangannya, dan ia merasakan sengatan listrik. Siap? Tanyanya, seringai tersungging di bibirnya. Mereka melangkah ke sorotan lampu, dan dunia seakan lenyap. Suara mereka menyatu, bagaikan permadani harapan dan keraguan, kerinduan dan ketakutan. Ketika nada terakhir menggantung di udara, penonton bertepuk tangan, tetapi yang didengar Janelle hanyalah debaran jantungnya. Setelah pertunjukan, saat mereka mengemasi perlengkapan mereka, Liam mencondongkan tubuh. Aku sudah berpikir, katanya, suaranya selembut hujan yang telah berhenti beberapa jam yang lalu. Mungkin cinta bukan tentang menemukan orang yang sempurna.
Mungkin tentang menemukan seseorang yang dapat menyelaraskan kekuranganmu. Janelle menatapnya, benar-benar menatapnya, untuk pertama kalinya. Matanya bukan hanya abu-abu badai, mereka adalah campuran emosi yang kompleks, ketakutan, harapan, dan kerentanan yang membuatnya ingin memeluknya dan tidak pernah melepaskannya. Mungkin, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Lalu kita akan menulis lagu baru bersama. Maka, dengan gema musik mereka yang masih terngiang di udara, Janelle menarik napas dalam-dalam dan membiarkan dirinya merasakan awal dari sesuatu yang tak pernah ia izinkan selama bertahun-tahun. Rasanya seperti hari pertama musim semi yang hangat, ragu namun penuh harapan. Di tengah hiruk-pikuk ujian akhir dan simfoni perpisahan yang pahit manis, ikatan Janelle dan Liam semakin kuat. Mereka berbagi ciuman pertama di halaman sekolah yang kosong, matahari terbenam dalam semburat jingga dan merah muda yang mewarnai langit. Momen itu begitu sempurna, terasa seperti adegan dari film, hanya saja ini film mereka, kisah mereka. Namun menjelang akhir tahun ajaran, sebuah nada getir muncul. Keluarga Liam pindah ke seberang negeri, dan pikiran untuk tidak bertemu dengannya setiap hari membuat Janelle merasakan kesedihan yang tak pernah ia rasakan sejak perceraian orang tuanya. Di malam terakhir mereka bersama, mereka duduk di kap mobil Liam, kehangatan mesin di bawah mereka sangat kontras dengan dinginnya udara. "Aku tak ingin ini berakhir," kata Janelle, suaranya tercekat oleh air mata yang tak terbendung. Liam menggenggam tangannya dan menatap matanya. "Cinta bukan tentang akhir," katanya. "Cinta tentang melodi yang kita ciptakan di sepanjang jalan." Musim panas berlalu dalam sekejap, panggilan telepon larut malam, perpisahan yang berlinang air mata, dan cinta yang semakin kuat seiring jarak yang memisahkan mereka. Janelle menulis berlembar-lembar lirik, mencurahkan isi hatinya ke dalam kata-kata yang terasa terlalu kecil untuk mengungkapkan perasaannya. Ketika musim gugur tiba, ia kembali ke Fairfield High dengan lagu baru di hatinya. Aula-aulanya tetap sama, tetapi ia melihatnya melalui mata yang berbeda, mata yang telah terbuka terhadap kemungkinan cinta. Ia merindukan Liam dengan rasa sakit yang hampir terasa fisik, tetapi ia tahu Liam ada di luar sana, memainkan gitarnya dan menunggunya. Bertahun-tahun kemudian, Janelle mengenang kembali kisah cinta mereka di SMA dengan rasa sayang yang telah melunak seperti foto lama. Mereka telah menghadapi musik kehidupan bersama, masing-masing memainkan perannya sendiri, terkadang selaras, terkadang berselisih. Namun, di tengah semua itu, mereka belajar bahwa cinta bukanlah tentang menemukan seseorang yang akan melengkapimu, melainkan tentang menemukan seseorang yang membuat musik hidupmu lebih kaya, lebih kompleks, dan jauh lebih indah. Dan saat ia menyaksikan anak-anaknya tertawa dan saling kejar di sekitar rumah, ia tahu bahwa cinta yang ia temukan di sudut perpustakaan yang berdebu itu sepadan dengan setiap nada yang salah, setiap patah hati, setiap momen keraguan. Karena dalam orkestra kehidupan yang agung, terkadang harmoni yang paling tak terduga justru menjadi yang termanis.